السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: إن الله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال سفيان: هم أصحاب محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, semoga Allah ridho pada kita semua. Semoga majelis ini ditampakkan oleh Allah kepada pimpinan kita, junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyebabkan beliau tersenyum kepada kita, menyebabkan beliau senang dengan sikap kita yang barusan memuji-muji Allah, memintakan kepadanya untuk merahmati, untuk menyelamatkan, menyayangi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita melantunkan pantun-pantun yang dulu telah dilantunkan oleh para sahabat Nabi, lakinya, perempuannya, remajanya, anak-anaknya. Yang di sini perwakilan itu semua ada. Yang tuanya ada, yang mudanya ada, anak-anaknya ada, yang banyak ngomong di belakang para perempuan juga ada. Yang diantara maksudnya dari pantun Tola'al Badru Alaina sampai akhirnya adalah seluruh masyarakat Madinah sepakat, kami bergembira dengan kedatangan Nabi. Jika bin amril mutlaq, dan kami siap untuk menggembirakannya. Maka bagaimana sikap, keputusan, langkah penduduk Madinah yang menyebabkan beliau-beliaunya menjadi umat terbaik sepanjang sejarahnya umat, menjadi sikap kita bersama. Hidup hanya sebentar, dan yang sebentar tersisa sebentar. Bagaimana kita gunakan untuk bergembira dengan kedatangan Nabi. Betul-betul kedatangan Nabi kepada kita adalah anugerah terbesar, kesuksesan terbesar, keberuntungan terbesar dari umat Muhammad. Kemudian bagaimana kita siang malam berusaha untuk selalu menggembirakan beliau dengan selalu mengamalkan, memperjuangkan, menyebarkan, mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah beliau sampaikan kepada umat. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Para ulama mengatakan, begitu pula yang disebutkan di dalam kitab At-Tibyan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa di antara kesunahan majlis untuk mensyukuri iman, mensyukuri Islam, mensyukuri sebagai umat Muhammad, memperingati tahun baru Hijriah, di antara kesunahan majlis kalau disempurnakan dengan adanya bacaan Al-Quran, maka kita mulai majlis kita dengan membaca ayat Al-Quran. Kemudian kita teruskan sholawatan yang akan disampaikan oleh Sayyid Mahir Al-Ahdal dan juga beberapa keluarga kami yang latihan untuk menyampaikan kegembiraannya dengan kedatangan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatan, ceramah lagi, terakhir kita akan lihat teman-teman kita
menampilkan atraksi Rusia, yang mana suatu hari seorang ulama besar dari India yang bukunya termasuk diajarkan di pondok kita, Abu Hasan An-Nadwi Al-Hasani, dia termasuk seorang ulama yang suka Rusia. Dia ditanya, Syekh, kenapa Tuan suka Rusia? Maka beliau mengatakan, saya ingin mendapatkan dua hal yang telah dijadikan Nabi untuk orang iman yang kuat fisiknya. Al-mu'minul qawi khairun 'indallah minal mu'min al-dhaif. Orang iman yang kuat lebih bagus di sisi Allah melebihi orang iman yang letoy, orang iman yang lemah, loyo. Saya ingin mendapatkan khairiyah, kata Abu Hasan. Kemudian yang kedua, saya ingin mendapatkan al-ahabbiyah. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif. Orang iman yang kuat lebih dicintai Allah melebihi orang iman yang lemah. Maka di antara program wajib di pondok kita adalah adanya Rusia, supaya santrinya, putra dan putrinya menjadi perkasa, mengamalkan agama, mendakwahkan agama, memperjuangkan agama, pantang mundur, soft terdepan, tidak takut menghadapi semua rintangan, senyum siap, luka pun siap, bahkan mati demi ridhonya Allah pun siap. Kita ini kalangan pesantren harus paham, kita ini punya sejarah yang luar biasa. Wujudnya negeri Indonesia, merdekanya negeri Indonesia, bertahannya negeri Indonesia, selalu saja soft terdepannya adalah pelajar-pelajar pesantren. Ini prestasi yang perlu kita teruskan. Pesantren ini tempatnya para pejuang agama, bukan tempatnya orang yang ngantukan, orang yang kegendutan. Pejuang agama sok terdepan dalam ngajinya, dalam dirinya, dalam menyebarkan agama. Coba semuanya. Maka ada pembaca Al-Quran, silakan maju. Belajar belum terlalu fasih, tapi ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Teman-teman semua, barusan ceritakan bahwa Allah pencipta kita, pencipta alam semesta, telah berfirman bahwa telah diputuskan oleh Allah, mulai Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa jumlahnya bulan itu adalah 12. Jadi jumlah bulan 12 itu merupakan keputusan mulai Allah ciptakan langit dan bumi. Dan mulai itu juga telah diputuskan dari 12 bulan ada 4 bulan yang unik, yaitu Dzulqa'dah, yaitu Dzulhijjah, yaitu Muharram, yaitu Rajab. Ini mulai zaman adanya manusia pertama sampai umat akhir zaman, setiap tahun adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu yang 4-nya adalah bulan-bulan mulia. Siapapun yang buat amal di dalamnya, Allah akan lipatkan melebihi di bulan-bulan yang bukan 4 bulan tersebut. Kemudian di antara anugerah Allah lagi, bulan mulia tadi, 2 Allah letakkan di awal tahun dan di akhir tahun bergandengan, yaitu bulan Dzulhijjah dengan bulan Muharram. Akhir tahun dipenuhi dengan anugerah, awal tahun dipenuhi dengan anugerah. Mulai adanya langit dan bumi, keputusan ini sudah diputuskan. Jadi Muharram sejak zaman dulu selalu saja awal tahun. Dzulhijjah mulai sejak zaman dulu adalah akhir tahun. Bagaimana? Sudah pernah dengar keterangan ini? Maka mulai zaman Nabi Adam diceritakan, semua Nabi, semua Rasul, dalam sebagian riwayat diceritakan kecuali Nabi Hud dan Nabi Saleh, semuanya di bulan Dzulhijjah, di bulan haji, semuanya pernah haji ke Baitullah. Dalam sebagian riwayat yang lain, sampai Nabi Saleh dan Nabi Hud pun keduanya pernah haji. Bahkan keduanya dalam sebagian riwayat wafat, kemudian keduanya dimakamkan di sekitar Ka'bah, kecuali riwayatnya sebagian ulama Yaman bahwa Nabi Hud dimakamkan di Yaman. Maka setiap akhir tahun Allah meluaskan rahmatnya yang luar biasa, khususan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, khususan lagi di hari Arafah. Allah turunkan ampunannya untuk orang-orang beriman, yang tidak ada hari yang lebih menyusahkan iblis sepanjang tahun mulai adanya manusia melebihi hari Arafah, karena Allah maafkan orang-orang beriman dengan berkahnya ada manasik haji, dimaafkan semua dosa. Kemudian di awal tahun bulan Muharram, Allah jadikan bulan Muharram ini sebelum ada hadiah Ramadan untuk umat Muhammad adalah bulan yang terbaik untuk puasa. Di antaranya adalah puasa hari ke-10 dari bulan Muharram, menghapus dosa 1 tahun yang telah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, banyak
perluasan yang begitu dahsyat yang tidak pernah ada sebelumnya dan belum pernah ada selepasnya, mungkin sampai hari kiamat, kecuali zamannya Nabi Isa. Perluasan hidayah melebihi zamannya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar memerlukan koordinasi, mengirimkan surat-surat kepada daerah-daerah yang telah dipimpin oleh beliau, oleh pemerintahan beliau, oleh arahan-arahan agama yang dipimpin oleh beliau. Maka sekian banyak surat sampai kepada penanggung jawab daerah. Di surat itu disebutkan nama-nama bulan yang Sayyidina Umar memberikan tugas begini, tugas begitu. Maka sekian banyak orang di daerah bingung, ini bulan yang Muharram ini tahunnya apa Muharram sebelumnya, yang tahun keberapa ini? Karena bulan itu sudah berjalan mulai Nabi Adam, berjalan hitungannya nggak tahu sudah berapa ribu tahun ketika zamannya Sayyidina Umar itu. Dan penghitungannya awalnya nolnya itu belum sepakat di kalangan umat manusia waktu itu, bahkan di kalangan orang beriman. Akhirnya sekian banyak surat sulit untuk dipahami penanggalannya karena belum ada sepakat tahun itu tahun keberapa, walaupun awal tahunnya dan akhir tahunnya selalu sama. Maka akhirnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau musyawarah dengan pokok-pokoknya sahabat. Saya ingin buat tahun tak nolkan yang saya kaitkan dengan datangnya risalahnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usulan kalian kita memulai tahun itu dimulai hitungannya dari kapan? Tahunnya tetap 12 bulan dan awal tahunnya tetap harus Muharram, itu nggak keberubahan. Ini sejarah ini penting biar tuan-tuan dan puan-puan mendengarkan dengan seksama. Nanti perempuan-perempuan yang mendengarkan dengan tawajuh, kita doakan suaminya duanya. Maka sambil putra yang merasa ganteng sudah ditunggu. Maka ada yang usul, bagaimana kalau hitungan nolnya itu dimulai dari kelahiran Nabi, yang mana semua kebaikan itu secara asbab mulainya adalah dari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi kita ditanya oleh seorang sahabat, mata wajabat lakan nubuwatu, ya Rasulullah, kapan Allah memutuskan kamu jadi nabi? Nabi menjawab, wa adam baina ruhi wal jasadi, aku telah diputuskan jadi nabi oleh Allah sedangkan Adam belum diciptakan lagi. Maka hadis laulaka ya Muhammad ma khalaqul akhlaq mungkin secara riwayat sangat lemah, tapi secara makna itu benar gak ada itu. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, anak-anakku yang sudah pada ingin nikah yang saya muliakan, dalam hadis riwayat Muslim yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat
sampai di dunia ini sudah nggak ada orang yang beriman. Andaikan di dunia ini orang beriman tinggal satu, itu pun Al-Quran. Dia hanya punya iman, tertib juga enggak, ngaji juga enggak, tapi dia punya iman. Dengan sebab punya iman ini sedunia tidak diizinkan untuk terjadi hari. Mungkin saja setiap menit tsunami, setiap menit banjir, setiap menit musibah, tetapi tidak terjadi hari kiamat. Ini harganya seorang iman yang paling lemah imannya. Dan orang itu tidak akan bisa iman tanpa datangnya para anbiya secara asli. Dan para anbiya semuanya ini diputuskan jadi nabi selepas nabi kita diputuskan jadi nabi. Maka sahabat yang usul bahwa permulaan tahun Qamariyah itu untuk pengaturan dan penyepakatan pemerintahan dan rakyat waktu itu diusulkan dari kelahiran Nabi, itu memang sudah benar usulan itu. Kita lihat Qur'an, lihat Isra Mi'raj, lihat Hijrah, semuanya permulaannya ini adalah dari kelahiran yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kehebatan kelahiran Nabi sudah tidak ada yang bisa menentang bagi orang yang berpengetahuan. Sayyidina Umar mengatakan itu belum saya setuju. Ada lagi yang usul bagaimana kalau penghitungannya dimulai dari biktahnya Nabi. Nabi di Gua Hira diresmikan menjadi utusannya Allah. Bagaimana kalau begitu? Maka Sayyidina Umar belum menyetujui. Akhirnya ada yang usul bagaimana kalau penghitungannya dinolkan dimulai dari hijrahnya Nabi. Maka itulah yang disetujui dan disepakati semua hadirin yang hadir. Karena secara zahir kehebatan lahirnya Nabi, kehebatan tarbiyahnya Nabi, kehebatan bintahnya Nabi ini tampak menyebar dan cepat merebak manfaatnya ke seluruh dunia adalah dimulai dengan hijrahnya beliau dengan sebagian sahabat beliau ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya itulah yang terkenal dengan tahun baru Hijriah. Sedangkan hijrahnya Nabi ke Madinah beliau berangkat bulan Muharram. Beliau berangkat tanggal 27 Safar. Beliau sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal. Safar yang beliau berangkat waktu itu, Rabiul Awal yang beliau sampai Madinah waktu itu, Muharramnya dihitung tahun 1 Hijriah. Maka sekarang sudah 1446 Hijriah. Betul? Ini jadi satu motivasi penyemangat bagi kita. Kalau kita ini ingin manfaatnya ngaji, manfaatnya berjuang, manfaatnya wiridan, manfaatnya akhlakul karimah menyebar seluruh dunia, bagaimana kita meluangkan waktu untuk bergerak ke seluruh dunia membawa ajaran yang dibawa Nabi disertai dengan hikmah dan akhlakul karimah. Kita ingin kaki kita injak pojok-pojok dunia untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan dulu oleh Nabi dan para sahabat. Insyaallah semuanya niat. Lahirnya di Temboro, gedenya di mana, wafatnya di mana. Wah, jos nih baru jos. Itulah sekelumit dari sejarah pentingnya tahun baru hijrah, yang kadang rangkuman yang begini ini jarang kalian dengar. Maka ini istimewa. Kalau nggak kepada sendiri nggak diceritain. Kalau nggak kepada anak-anak sendiri nggak diceritain. Maka berikutnya semua majelis dia diterima oleh Allah, disempurnakan dengan baca sholawat,
Dan baca salawat adalah bagian dari usaha terpenting untuk berbakti pada orang tua. Kalau kita baca salawat, orang tua kita akan dikenalkan kepada Sayyidul Anbiya. Ya Rasulullah, fulan putranya si fulan atau fulana telah membaca salawat kepada Tuhan. Dan orang tua kita dikenal oleh Nabi, harapannya orang tua kita mendapatkan syafaat. Baca salawat antara fadilahnya tukfa hammaka wa yughfar dhanbuka, menyelesaikan semua masalah, ngampuni semua dosa. Di antara fadilahnya baca salawat, orang baca salawat derajatnya akan meningkat. Jadi tambah soleh, tambah takwa, akhirnya layak untuk berdekatan dengan Nabi. Ketika nanti di akhirat Nabi bersabda, inna awlan nasibi yaumal qiyamati aktaruhum alayya sholatan, sesungguhnya paling dekatnya manusia dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling banyak baca sholat. Saya ngaji sudah, berjuang sudah, pendidikan sudah, akhlakul karimah sudah, perasaan saya kok belum soleh-soleh. Mungkin kamu kurang baca sholawat kan? Mungkin kamu kurang baca sholawat, wahai putri. Maka di antara cara Islam sendiri adalah memperbanyak baca sholawat. Maka kita mulai dengan Sayyid Mahir yang dipuja bagian dari dunia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Wa
صل وسلم